Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Alhamdulillah, kayaknya MPA ini berkembang ya. Mudah-mudahan mindsetnya growth ya, bukan fixed ya. Perubahan Zat. Dan kita butuh identitas, bukan hanya sekedar menerima pasrah dengan keadaan yang ada. Jadi alhamdulillah memang problem yang kita hadapi di mana-mana itu adalah bahwa kita itu merasa cukup dengan yang kita miliki dan menganggap gagal itu adalah sebuah aib. Ya, padahal harusnya gagal itu adalah sebuah langkah kita untuk perbaikan lebih baik lagi. Maka wajarlah bila dakwah ini banyak cobaannya. Ya, karena apa? Karena dulu kadung sudah nahdir, sekarang kalau enggak nahdir juga salah kayaknya. Iya. Itu masalahnya itu. Makanya apa kalau bahasanya siapa namanya itu? Ya. Itu model fixed mindset gitu lah. Mindset itu memang mindset yang statis, yang tidak mau berubah. Padahal kita mesti tumbuh ya. Manusia tumbuh karena pertama jadi nggak tahu apa-apa. Bayangkan antum lahir itu tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Kok bisa kayak gini nih? Kayak perubahan. Ya. Bahwa Allah mengilhamkan pada sang bayi untuk bisa ngemut dari puting ibunya. Nggak ada yang ngajari itu. Gitu? Mereka nggak paham, matanya masih gelap, telinganya belum paham apa yang disampaikan oleh kita. Tapi kalau bisa ya berbuat demikian, ini menunjukkan bahwa sebetulnya manusia itu harus berkembang. Yang kedua, ada bahasa Salafi itu kalau kumpul sulit banget. Jadi ada bahasa gini, ada bahasa itu kesannya itu kalau ada kawan itu akan mengurangi rezekinya. Ya enggak? Padahal yang namanya rezeki enggak pernah salah alamat. Ya enggak? JNE pernah salah alamat. Kan gitu. Pos apalagi ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau rezeki tidak mungkin salah alamat. Ya enggak? Antum bisa pamflet kan antum 5, yang dapat ya mungkin 1 aja, yang enggak dapat mungkin. Karena bukan waktunya untuk itu. Makanya kalau kita masih punya mindset bahwa rezeki itu adalah diperebutkan oleh kita, memang mindsetnya memang nggak bisa. Ini pola pikir yang keliru sebetulnya. Kita harus memahami bahwa bagaimanapun juga rezeki itu ada. Jadi kalau ada ustadz dapatkan 11.000 pengikutnya hadir sebuah pengajian, kita bangga dong. Nah, artinya sampai ke tengah mereka itu sebuah opini Ustadz Salafi itu baik. Minimal. Oke lah kadung-kadung dulu kan nanti bahaya Ustadz, nanti dipahami bahwa dakwah itu harus begini, menggunakan ini kayak orang fusak lah dan lain sebagainya. Itu kan hanya pertimbangan yang tidak dalil sama sekali. Betul bahwa orang fusak itu harus pakai lampu sorot kanan kiri kayak Abu Takwa zaman dulu. Apa itu memang khasnya mereka. Oh ada tasenu apa? Ada dibuat-buat. Memang mereka pengajian nggak dibuat-buat. Tertawa. Memang nggak dibuat-buat itu. Tetap ya namanya orang ketika ia berbicara di sebuah forum, ia berusaha untuk menjadi sesuatu yang menarik agar omongannya didengar oleh orang lain. Ya. Akhirnya kata pokok ada merah sama apa? Hijau. Merah apa? Sama hijau. Alhamdulillah kita bukan hijau, bukan merah ini. Independen ya. Jadi saya mandang itu bahwa mindset kita masih bisa berubah. Tidak bisa kita mempertahankan mindset yang nggak berguna seperti itu.
Jangan sampai ada bahasa orang jenius yang akan sukses. Orang hebat itu bukan orang yang jenius, tapi orang apa? Yang mampu tumbuh, berkembang sampai pada puncak kemampuannya dimilikinya. Jadi bukan lagi angka 100 yang jadi standar, tapi hebat, luar biasa jadi standarnya. Terbaik, MPA terbaik artinya apa? Berkembang terus, karena terbaik itu relatif. Ya enggak? Akan berkembang terus saja terbaik. Ya enggak? Sehingga kita berharap ya, mindset kita mesti berubah. Bagaimana Nabi kita merubah bangsa Arab ya, itu dirubah apa? Mindset mereka. Mereka tahu kalimat la ilaha illallah. Paham mana? Paham pengertiannya. Tapi apa? Mereka menganggap bahwa kalau ia ikut Muhammad akan ada kehancuran di prestisnya, apa namanya, mungkin ketokohannya, ya, atau yang lainnya. Menganggap bahwasanya itu adalah saingan. Padahal harusnya apa? Jadi sarana untuk perbaikan. Nah, kalau dulu kita ada bahasa si fulan buat prol tape, tetangganya buat prol tape, akhirnya 20 oke. Prol tape semua ribut di pasar. Gara-gara apa? Jualannya sama, kan gitu. So, kalau antum lihat dari kisahnya bin Daud ketika ia membantu kompetitornya, nah, maka didapatkan ternyata dia nggak tambah miskin, tambah kaya gitu. Karena memang rezeki nggak akan tertukar, nggak akan apa? Salah alamatnya gitu. Ini yang kita ubah semuanya, karena terus terang aja bahwa kita ini mendapatkan ujian cukup berat, ya gak? Dakwah ini cukup berat ujian-ujiannya, tapi yang kita ini malah memberatkan lagi dakwah ini, karena maksud yang mengatakan kalau dapat satu orang jamaah hanya satu ngajarnya gagal. Ada yang ngomong juga sama saya waktu itu, Ustadz Fulan hebat, apa barokah dakwanya, dikasih mobil sama jamaahnya. Nah kita nggak dapat mobil, nggak berkah. Kan juga nggak benar kan? Artinya mindsetnya nggak benar. Ya, tinjaunya demikian, bahwa kata kita bahwa ada nabi yang satu orang umatnya sukses juga, berkah juga gitu. Ya enggak. Makanya akhirnya kita berpikir bahwa hasil itu bukan segalanya, tapi proses yang gini, hal yang penting ya. Ini kayaknya pengerpul dapi apa nih? Ya. Jadi intinya bahwasanya kita berusaha bagaimana kalau bahasanya James Clear ya, dalam Atomic Habit itu memang sengaja kita buka, beliau ini buka, kita buka. Ya, dalam Atomic Habitnya dikatakan bahwa memang kita nggak bisa maju tanpa perubahan. Nah, itu sesuai dengan apa? Ayat Allah dalam Al-Quran juga demikian. Kita semua paham ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita paham, kita paham semua. Tapi untuk mengejawankahkan dalam bentuk nyata itu nggak bisa gitu. Gimana berubah coba? Ya, kalau kita sendiri nggak tahu apa identitas kita, ya, artinya MBA ini apa sih sesungguhnya? Ya, visinya, misinya, kemudian maunya apa? Kalau antum mau ke Gontor kan, mau ngapain ke sini? Kan gitu. Kami di atas semua golongan. Jadi punya identitas, punya apa? Punya identitas yang nanti jadi apa? Jadi standar mereka untuk maju ke depannya. Maka ketika lihat bersama menjawab apa nih? Panggilan kemanusiaan, profesional dalam langkah, ikhlas dalam tujuan. Ya, ya. Ini benar gak Sat bahasanya? Jadi ikhlas dalam tujuan, tapi langkahnya nggak ikhlas. Gitu. Ada bahasa kerja ada 3 katanya, kerja cerdas, kerja apa? Ikhlas, kerja keras ya. Nah untuk mencapai ikhlas betul lah kerja keras. Nah, kita enggak, kita anggap kalau ikhlas itu santai, ya enggak.
itu ikhlas. Kalau dunia itu apa? Nggak ikhlas. Ada sebagian alumni sekolah tinggi kita ketemu sama saya ngomong masalah ngajar, Ustaz, kita minta apa Ustaz yang antum berikan sama kami? Ya ikhlaslah dalam beramal. Ustaz, ikhlas sama Allah Ustaz. Enggak. Kalau sama ini harus jelas. Kata saya, ikhlas sekarang ini. Antum mau beramal harus ikhlas dulu. Bukan nunggu Allah ya. Bukan nunggu akhirat. Antum sekarang ini ketika ngelangkah kaki itu harus ikhlas dulu gitu. Ya enggak? Baru nanti balasan dikasih sama Allah kan gitu. Kan begitu harusnya. Bukan mikir sekarang yang penting jelas dulu Ustaz. Baru nanti ikhlas di belakang, nggak bisa. Nah, ya. Dan ternyata ya kan orang yang ikhlas pertama kali dari awal langkahnya dia sukses. Contohnya Hajar ditinggal di Mekah. Ketika tahu Allah perintahkan apa dia? Nah, langsung Allah pas nolong saya. Hasilnya, pahalanya berlipat ganda. Zam-zam itu berapa aja pahalanya? Sa'i bolak-balik itu berapa pahalanya dia? Ya, tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu, ya konfirmasi saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran bersama bahwa kita itu inti awal itu adalah ikhlas dulu, ya, dan takwa. Yang lainnya nyusul bersama apa? Dua hal ini. Ya enggak? Antum akan mampu profesional kalau antum ikhlas sebetulnya. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah harus mengikuti aturan yang ada dan sungguh-sungguh. Enggak. Antum mau sholat ikhlas, apa boleh antum enggak baca Fatihah? Boleh sambil main-main, ketawa-tawa? Enggak boleh. Harus mengamalkan siapa? Prosedur yang berlaku dan sungguh-sungguh mewujudkan hal tersebut. Nah, jadi kita perlu merubah lagi mindset kita. Kalau dalam misalnya ada growth mindset, ada fixed mindset ya, di mana kita dapatkan dulu anak-anak teman-teman kita yang SMA yang ranking pertama itu yang sukses berapa sih? Arif, antum Rip, ketika SMA ada nggak teman antum ranking pertama? Masih ingat? Sekarang di mana? Sekarang di mana? Pengusaha? Punya apa? Kadang-kadang tidak mesti harus otaknya jenius kemudian sukses. Ya, enggak. Menunjukkan bahwa sebetulnya kalau saya mandang secara pribadi saya sih, selama kita ikhlas dan takwa, maka sukses itu akan diraih oleh kita. Jadi kalau kita semuanya sekarang masih berpikirnya adalah kalau saya sama pengumumannya, sama tempatnya itu akan berkurang rezekinya, ya sudah. Ya, susah kita akan apa? Berkumpul bersama. Baik. Kemudian yang kedua ya kan adalah kita menemukan saling percaya. Saling percaya. Ya. Ini yang susah didapatkan di kita adalah kita tidak saling percaya. Padahal teamwork yang efektif dan valid atau kompak itu kalau tim itu saling percaya. Nah, saling apa? Percaya. Nah, ini akan mungkin kita tumbuhkan kalau apa? Komunikasinya lancar. Jelas tanggung jawab dan wewenangnya. Ya, apa lagi? Tambah dong, jangan saya terus dong. Jadi ini penting sekali untuk kita bina, karena kalau kita tidak saling percaya, sulit. Kemudian juga kumpul itu jangan apa namanya, kayak apa ya, kayak berat banget ya. Dihitung kira-kira ongkos saya dari Sintang ke Solo ini berapa ya? Tapi dia luar biasa loh, yang nyebut ketua MPR, yang nyambut dia luar biasa. Ketemu satu berkumpul alim di sini, masya Allah, luar biasa sekali.
Ya enggak. Artinya biaya yang didapatkan oleh dia yang keluarkan mungkin 5 juta itu kecil tuh ketimbang dengan apa? Percobaan yang ada tersebut. Maka kita mestinya berpikir bahwa apa yang kita keluarkan adalah amal soleh yang akan diraih oleh kita, apa hasilnya di mana? Di akhirat dulu. Ya enggak. Kok dapatkan dunia? Itu namanya ziyadah. Ziyadah. Ya. Jangan kita mikir benefit di dunia sebagai standar. Masa saya ikut MPRUG terus, misalnya keluar duit terus, dikit-dikit keluar duit lagi, gitu. Kalau kita pikirnya bahwa kita itu kumpulnya kita dengan para teman-teman aja itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Orang itu mau kumpul itu banyak. Atau enggak, Kadin itu kalau kumpul itu biayanya besar tuh, hanya kumpul aja setelah ribut lagi terakhir apa? Malak lagi ya. Iya. Masa antum kalah mereka sampai berani ngotot akhirnya mah keluar semua uangnya, keluar semua hanya karena pengen buktikan ijazahnya itu palsu apa enggak. Hah? Makanya masa antum begini masih takut-takut, yang jelas Pak pahalanya. Jadi maksud saya tolong ya Khanfullah, lihatlah semua dengan apa? Kacamata akhirat. Insya Allah tidak ada yang luar biasa, semuanya Pak hal yang normal-normal saja ya, karena kita Pak memang maunya ke arah sana. Jadi waduh ini kepanjangan ya. Nah, oke lah, cukup lah ya. Sedikit aja, nanti nyusul lagi yang lainnya kapan-kapan ya. Yang jelas kita masih berubah. Nah, kalau nggak berubah ya sudah, ya enggak begini-begini saja. Ya, saya dapatkan satu orang pengusaha Cina, pengusaha estate besar di Jakarta. Naganya nggak tahu naga apa, naga yang besar sekali atau agak sedikit tengah-tengah naganya. Ya enggak. Itu kerjasama sama temennya berlima itu 25 tahun bersama ya, membangun real estate perumahan dari Cilegon sampai ke Jabodetabek. Bertahan 25 tahun. Limanya kayak semua. Artinya kalau jauh pisah kecil sekali. Saya tanya waktu itu, saya ketemu langsung orangnya. Ya, namanya saya lupa. Ya. Saya, Pak, kok bisa Pak bertahan sampai hari ini? Memang saya Pak kalau ketemu orang jual tanah murah, saya nggak saya beli dulu, saya ngomong ke tempat orang itu, saya panggil, tanah murah, mari kita beli bersama, bangun bersama, sama. Apa kuncinya Pak? Kunci satu katanya, rezeki itu tidak salah alamat. Rezeki apa? Tidak salah alamat. Itu orang Chinese, Nasrani. Nah ya, antum Salafi lupa itu. Iya. Sampai kadang-kadang berpikir ambulannya kekurangan duit. Kok bisa? Kok bisa? Iya, tapi kok bisa, Sat? Ada masalah masih di situ. Iya. Ya enggak? Kenapa? Karena saya yakin kalau antum takwa, Allah kasih rezeki nanti. Ya enggak? Allah kasih rezeki nanti insya Allah. Tapi orang udah ada ujiannya, mungkin pas parkir harus bayar mahal sekali-kali, kayak gitu. Tapi yakinlah ada ganti nanti. Ya, tinggal timingnya kapan. Tunggu antum sabarnya semana, nanti akan buka banyak hal. Tapi jangan sampai bertindak di luar kemampuan kita. Itu masalahnya. Ya. Kalau emang nggak mampu gratis, ya minta infak dong. Nah gitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh beramal di luar kemampuan kita. Ya. Saya ingat dengan Sayyid Yazid dulu, pokoknya jangan buat hal yang buat kamu nggak suka, nggak mampu, nanti kamu rendah. Itu beliau saya masih ingat nasihat itu sampai hari ini. Ya. Jadi jangan beramal yang antum tidak mampu menanggungnya, nanti antum akan rendah. Makanya teman-teman yang buat ambulan mikir dulu dong, jangan asal sumbangan dapat ambulan, terakhir kayak Ibn Abbas, sumbangannya
dapat 80 juta mobilnya, dandannya habis 57 juta. Setelah dipakai setahun, ya. Dipakai rusak, habis rusak ternyata yang bengkel pertama itu bukan ahli tapi ngaku ahli. Sampai ke ahlinya, it's one. Kata yang ahlinya yang soal 3 itu, Pak ini ada yang kebalik Pak, masangnya ada yang kebalik. Aduh, teman-teman saya marah ya, itu gimana antum? Saya suruh kerja nggak mau dulu. Karena opini oleh orang yang bengkel itu. Makanya subhanallah, alhamdulillah sudah sembuh. Ya, baru kemarin datang mobilnya. Jadi intinya bahwa memang gitulah, bahwa memang kita perlu kita sampaikan bahwa kita harus profesional betul ya, dalam semua hal, bukan hanya langkah saja. Ya. Ikhlas dan profesional dalam semua yang kita jalankan, insya Allah akan baik ya. Jadi kan saya takut panjang ya, dan semakin panjang kayaknya semakin membuat ngantuk yang mendengarkannya ya. Ngopi juga tadi belum ya dia, pagi-pagi saya ngopi cuman ketemu cappuccino cuman aduh susah ya enggak. Demikian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas gini-gini ya, nggak pasnya. Yang jelas tidak ada kecuali ingin kebaikan bersama, bagaimana kita bisa berkembang. Tapi subhanallah ada opini sudah berubah sekarang, dari ngomong manhaj ngomong kurikulum. Dari manhaj beragama gitu manhaj dirosah. Tapi itulah dinamika yang kita miliki. Memang kita harus melihat kemampuan kita dan mengarah kepada yang lebih baik insyaallah ta'ala. Yang jelas Islam itu bukan kita butuh kepada Islam. Jadi kita berharap bagaimana punya sumbangsi yang kuat, yang besar untuk agama yang kita cintai ini. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.